wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Ayuni dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan presentasi tentang peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Langsung saja kita masuk kepada bangsa Indonesia dalam hubungan internasional. Ada hakikat hubungan internasional, di dalamnya terdapat arti hubungan internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, bahwa hubungan internasional adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, seperti lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, atau warga negara Indonesia. Menurut secara umumnya bahwa hubungan internasional itu adalah suatu kerjasama antar negara yang dilakukan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Itu untuk secara umumnya. Lanjut ke subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pihak yang memiliki kemampuan bertindak dan pihak yang memiliki personalitas atau identitas tertentu dalam hukum internasional, atau dalam arti luasnya bisa saja diartikan sebagai pencakupan keadaan bahwa yang dimiliki itu hanya hak dan kewajiban yang terbatas. Apa saja sih subjek hukum internasional? Yang pertama, ada negara, di mana negara ini paling utama dalam subjek hukum internasional. Yang kedua yaitu Tahta Suci Vatikan, yaitu hanya memiliki kewenangan dalam bidang agama dan kerohanian. Ada juga individu, yaitu hukum internasional menempatkan individu sebagai subjek hukum dalam hukum internasional, terutama setelah dikeluarkannya Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, yang diikuti dengan lahirnya berbagai konvensi hak asasi manusia secara global. Ada juga yaitu Palang Merah Internasional, yaitu kegiatan untuk mendapatkan simpati dan meluas di banyak negara yang kemudian membentuk Palang Merah di tiap-tiap wilayahnya. Lanjut ke organisasi internasional. Organisasi internasional atau organisasi antar pemerintahan merupakan subjek hukum internasional setelah negara, berarti kedua utama setelah negara. Lanjut, yang terakhir ada kaum pemberontak atau belegerensi. Pada awalnya, kaum pemberontak muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, dibutuhkanlah penyelesaian sepenuhnya urusan negara yang bersangkutan. Sekarang masuk ke faktor yang mempengaruhi terjadinya hubungan internasional. Apa saja sih faktor yang mempengaruhinya? Ada dua faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Di mana faktor internal ini terjadi dalam negara dan eksternal terjadi pengaruh dari luar negara. Yang pertama faktor internal, yaitu khawatir ada ancaman dari dalam negeri. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan. Yang ketiga keinginan meningkatkan kesejahteraan nasional. Itu merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi terjadinya hubungan internasional. Selanjutnya yaitu ada faktor eksternal,
Yang pertama ada perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan, yang kedua yaitu perbedaan kondisi suatu negara, yang ketiga rasa tanggung jawab seluruh warga negara dunia mewujudkan kehidupan tertib, damai, dan adil. Menurut saya, faktor yang paling utama yang mempengaruhi terjadinya hubungan internasional yaitu karena adanya perbedaan kondisi suatu negara dengan negara lainnya. Misalkan perbedaan dalam sumber daya alam, sumber daya manusia, jumlah penduduk, serta kondisi alam seperti cuaca dan iklim. Masuk ke pelaksanaan hubungan internasional Indonesia. Yang pertama ada dasar hukum pelaksanaan. Dasar hukum pelaksanaan yang pertama yaitu menurut sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dapat diimplementasikan dengan hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang kedua yaitu dasar hukumnya alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu yang memiliki tujuan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara secara umum yang menjadi landasan keikutsertaan Indonesia dalam pergaulan internasional. Yang ketiga yaitu dasar hukum pelaksanaannya menurut pasal 11 ayat 1 sampai 3. Di mana yang pertama pasal 11 ayat 1 yaitu Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 11 ayat 2 yaitu Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Yang pasal 11 ayat 3 yaitu ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Dasar hukum selanjutnya yaitu pasal 13 ayat 1 sampai 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 13 ayat 1 yaitu Presiden mengangkat duta dan konsul. Ada perbedaan antara duta dan konsul. Duta itu perwakilan negara khusus di bidang politik di negara sahabat, yaitu hanya sebagai perwakilan. Sedangkan konsul yaitu berbagai perwakilan, jadi lebih dari satu. Nah, di sini sebagai perwakilan negara khusus di luar politik di negara sahabat. Pasal 13 ayat 2 yaitu dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 13 ayat 3, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Untuk selanjutnya dasar hukum pelaksanaannya ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Ada juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Next, lanjut ya. Masuk ke bentuk hubungan internasional bangsa Indonesia. Apa saja sih bentuk hubungannya? Ada 3 bentuk hubungan. Yang pertama bentuk bilateral, yang kedua multilateral, dan yang ketiga hubungan regional. Di mana hubungan bilateral yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara. Sedangkan hubungan multilateral yaitu kerjasama yang dilakukan lebih dari 2 negara. Ada juga bentuk hubungan regional yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara dalam satu wilayah regional atau kawasan. Lanjut ke pentingnya
hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia dapat diuraikan atau bisa dilihat dari PowerPoint yang pertama, yaitu ideologi. Kenapa harus ada ideologi? Karena Pancasila berkedudukan sebagai jati diri bangsa dalam menjalin hubungan internasional. Yang kedua yaitu politik. Upaya untuk memperkuat kepentingan nasional, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik. Yang ketiga, ekonomi, yaitu untuk meningkatkan daya saing, kualitas produksi, serta memperluas wilayah pemasaran. Jadi tidak hanya di negara itu-itu saja, tapi bisa diekspor ke negara lain. Yang selanjutnya yaitu sosial budaya. Untuk pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Misalnya di Indonesia kan punya banyak ya tari, kesenian lainnya, dan lain-lain. Ada yang terakhir yaitu pertahanan dan keamanan, di mana digunakan sebagai sarana untuk menciptakan perdamaian dunia dan membantu menjaga stabilitas dunia internasional. Lanjut, ada peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ada politik luar negeri Indonesia, ada dinamika peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Apa sih yang dimaksud perdamaian dunia? Jadi perdamaian dunia itu tidak adanya kekerasan, kesenjangan, dan konflik antar negara di seluruh dunia. Apa sih upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia? Yang pertama yaitu peran Indonesia dalam PBB. Negara-negara anggota PBB berkomitmen penuh untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, mempromosikan pengembangan sosial, peningkatan standar kehidupan yang layak dan hak asasi manusia. Nah, Indonesia bergabung menjadi anggota resmi PBB pada 28 September 1950, di mana Indonesia berperan dalam organisasi PBB itu. Pada tahun 1974, Adam Malik menjadi ketua sidang Majelis Umum PBB. Pada tanggal 30 September 2017, Indonesia mendapat pengakuan dari Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, yang berperan penting dalam upaya mengatasi konflik dan kemanusiaan di Myanmar. Dan banyak lagi peran Indonesia dalam organisasi PBB. Bisa dibaca atau lihat-lihat di Google dan di buku ya. Selanjutnya yaitu peran Indonesia dalam organisasi ASEAN. Peran Indonesia yang pertama yaitu sebagai pemrakarsa ASEAN, di mana Indonesia kan ada pemrakarsa ASEAN itu dari 5 negara. Di antaranya Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik. Terus peran lainnya yaitu pada tahun 2012, Indonesia menjadi pemimpin negosiator dalam Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Indonesia juga mengizinkan negara-negara ASEAN untuk menggunakan satelit Palapa. Yang selanjutnya yaitu ada peran Indonesia dalam organisasi GNB. GNB itu organisasi gerakan non-blok. Indonesia memilih tidak
memihak blok manapun. Jadi netral gitu, tidak ke sana ke negara itu, tidak ke negara ini. Jadi Indonesia netral, lebih baik tidak memihak. Prinsip tersebut dinamakan dengan istilah non-blok atau non-aligned. Selanjutnya yaitu peran Indonesia dalam APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation, merupakan forum kerjasama ekonomi antar negara-negara di kawasan Asia politik. Apa sih tujuan dari didirikannya APEC ini? Yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Indonesia juga berperan dalam organisasi APEC. Yang pertama yaitu dilansir dari Antara News, pada rangkaian KTT APEC 2015, Indonesia mendorong konsep penguraian tarif dari perdagangan produk. Ada juga Indonesia memiliki peran dalam pertemuan KTT APEC 2018. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjembatani perbedaan pandangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dan ada banyak lagi, bisa dilihat saja ya. Untuk selanjutnya ada peran Indonesia dalam organisasi OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Pada awalnya OKI ini bukan organisasi kerjasama Islam, tapi organisasi konferensi Islam. Merupakan kerjasama Islam yang dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko pada 22 sampai 25 September 1969. Terdapat kesepakatan dalam konferensi tersebut. Awalnya pembentukan OKI ini bermula dari adanya rasa keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam. Jadi didirikan saja organisasi OKI karena keprihatinannya terhadap umat Islam. Tujuan dibentuknya OKI yaitu meningkatkan rasa solidaritas Islam, mengordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi rasial dan kolonialisme. Nah, yang terakhir ada nilai positif peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Jadi tidak hanya konteks peran-peran saja atau yang lainnya, tapi ada juga nilai-nilai yang dihasilkan. Yaitu yang pertama, cinta damai. Mengandung makna perasaan suka terhadap situasi dan kondisi yang aman, tentram, tanpa adanya permusuhan. Jadi, akibat dari hubungan internasional ini adanya nilai positif cinta damai atau sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang, aman, tentram, damai. Yang selanjutnya nilai positifnya yaitu ada kerjasama. Hubungan internasional yang terjalin antar negara di dunia mengandung adanya nilai kerjasama, pasti ya, namanya juga hubungan. Hubungan itu ada saling kerjasamanya. Kerjasama menjadi salah satu nilai positif yang terdapat dalam peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kerjasama antar negara tersebut ditunjukkan dengan keterlibatan negara-negara di dunia dalam mewujudkan misi perdamaian di wilayah konflik.
Yang terakhir, nilai positif dari peran Indonesia dalam perdamaian dunia yaitu toleran, sikap saling menghargai, menghormati, entah itu dari fisik, karakter, dan lain sebagainya. Karakter toleran dapat diwujudkan dalam berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Contoh sikap toleran yaitu mengizinkan teman untuk beribadah sesuai keyakinan dan bergaul tanpa membedakan satupun suku, ras, dan agama. Mungkin itu penjelasan yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.